Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ifdalih, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alih. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para habaib sulalatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanul ardi faddakiri. Wabil khusus al-mukarram al-habibul mahbub al-habib Ali bin Sahil, Al-Habib Ahmad bin Shihab, Al-Habib Rashid bin Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, dan segenap para habaib lainnya, tanpa mengurangi rasa takzim dan cinta untuk tak menyebutkan satu demi satu. Segenap para kiai dan para asatidah, wabil khusus Kiai Muhyiddin, sahabat dan guru saya Kiai Haji Bukhari Arabi, dan terlebih khusus lagi sahibul bait Kiai Haji Amin Qutbi, dan segenap para kiai yang lainnya yang hadir di ini tempat. Mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana biuluhim bidarini amin. Saya sadar diri bahwa tidak layak untuk berdiri di hadapan para habaib dan para kiai, mengingat permintaan dari sahibul bait, maka dengan segala keterbatasan saya harus berdiri di hadapan tuan-tuan yang mulia. Juga mengharapkan daripada nazarah mereka, mudah-mudahan kita seluruhnya yang dipandang oleh mereka mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna lillahi ibadan law nadhara ahaduhum ila ar-rajuli la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang tersembunyi. Apabila mereka menatap salah seorang lelaki di antara kalian, maka hamba itu menyebabkan lelaki itu akan bahagia selama-lamanya. Maka kita hadir di tempat ini tiada lain Allah Ta'ala kumpulkan kita kepada para keluarga Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, dan para alim ulama lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari mereka, mendapatkan ilmu dari mereka, mendapatkan keberkahan dari mereka, niat-niat yang baik yang ada di hati mereka, mudah-mudahan tertular kepada kita sekalian yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, 2 tahun kita tidak mengadakan maulid, kurang lebih ya. Rindu nggak saudara? Senang nggak nih maulid? Tadi Kiai Amin mana ya? Girang apa ora Kiai? Muludan, girang banget. Kiai Bukhari saudara? Oh masya Allah saudara, itu girang itu saudara, al-farah alamatul istiyaq. Orang kalau bahagia itu alamat rindu. Jadi kita datang ke ini tempat saudara-saudara untuk mengungkapkan rindu kita kepada Rasulullah. Saudara mau tahu orang yang rindu itu bagaimana nanti akhirnya? Kerinduan itu saudara yang mengikat hubungan kita dengan Nabi. Kerinduan itu pula yang menyebabkan kita taat kepada Nabi. Kerinduan itu pula yang menyebabkan kita menuntut syariat Nabi. Dan kerinduan itu pula lah yang menyebabkan kita mencari ingin dekat kepada keluarga Nabi.
Kerinduan itu pula lah yang membuat kita ingin mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh para alim ulama. Dulu saudara, di zaman Nabi Muhammad, di mana Rasulullah SAW khutbah, beliau duduk di atas pelapah korma. Pelapah korma itu kayak pun kelapa dibelah, kayak beduk, duduknya di situ. Tidak lama sahabat tanyakan kepada Nabi dan tawarkan, ya Rasulullah, bolehkah hamba menawarkan satu mimbar kepada Tuhan agar supaya Tuhan khutbah layak untuk duduk dan berdiri di tempat tersebut. Maka Rasulullah katakan, kalau memang tidak merepotkan, ya marhaba, silahkan. Akhirnya orang itu buatkan mimbar, dan Rasulullah ketika khutbah naik ke itu mimbar. Maka pada saat Rasulullah sedang khutbah dan memberikan nasihatnya kepada para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba terdengar pekikan suara tangis yang begitu dahsyatnya. Sahabat pada ketika itu ulama katakan hadir tidak kurang daripada 1000 sahabat, dan seluruhnya mendengar suara tangisan tersebut. Maka pada ketika seluruhnya mendengar tangisan, di antara para sahabat ada yang berdiri untuk mendengar suara apa gerangan itu yang terdengar. Kemudian Rasulullah turun daripada mimbarnya, menghampiri suara tersebut. Semakin dekat sahabat melihat menghampiri apa itu Rasulullah. Ternyata Rasulullah menghampiri itu pelapah korma yang tadi bekas dibuat mimbar oleh Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah tanya kepada itu mimbar, "Kaif haluki ya jaz'atan nakhli?" Bagaimana keadaanmu wahai pelapah korma? Pelapah korma itu katakan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak menjerit? Betapa setiap hari kau berada di atas pangkuanku. Kau setiap hari Jumat duduk di atas diriku untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Betapa bahagianya aku tersentuh oleh tanganmu yang mulia. Betapa aku bahagianya terharumi oleh tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Sementara pada hari ini engkau sudah tinggalkan aku, engkau naik ke atas mimbar yang lain. Betapa aku terpisah, begitu rasanya sedih sekali ya Rasulullah. Aku tak kuat menahan sedih itu, aku pekikan suara sekuat-kuatnya." Kemudian Rasulullah katakan, "Wahai mimbar, wahai pelapah kurma, aku beri pilihan kepada engkau. Pertama, bila kau ingin, akan aku tanam kembali engkau di tempat di mana engkau tumbuh semula, maka kau akan hidup dan berbuah. Dan yang kedua, aku berikan pilihan kepada engkau. Apabila kau ingin, maka kau akan aku tanam di dalam surga, maka kelak kau akan dipetik oleh para anbiya dan para aulia untuk dimakan korma-kormamu. Pilih yang mana wahai pelapah korma?" Maka Rasulullah SAW dengar itu daripada pelapah korma katakan, "Ya Rasulullah, akhtaru tsani." Aku pilih yang kedua. Tanamlah aku di dalam surga untuk bisa berkumpul dan berjumpa kepada engkau dan para nabi dan para wali-walimu ya Rasulullah. Maka ini saudara ulama katakan pohon korma tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah tasbih, tidak pernah melakukan kebaikan yang lainnya. Yang dia miliki adalah al-hanin. Saudara yang dimiliki adalah kerinduan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Berkat itu Rasulullah katakan, "Aku tanam engkau di dalam surga." Maka ulama katakan, "Al-jiz'u hanna ilaika ya khairal wara, kaifan nufusu ilaika la tashtaku. Shalla alaika Allahu ma lahat lana samsun wa mahtazzat hadhuna auraku." Pelapah korma, "Al-jiz'u hanna ilaika ya khairal wara." Pelapah korma memekikkan tangis karena rindu padamu ya Rasulullah. Kaifan nufusu ilaika la tastaku. Bagaimana jiwa-jiwa kami tak merasakan rindu kepada engkau. Shalla alaika Allahu ma lahat lana. Moga Allah senantiasa merahmati engkau ya Rasulullah selagi matahari terang benderang. Samsun wa mahtazzat huna auraku. Dan selagi jumlah pohon di dunia daunnya berguguran. Kalaulah ini saudara-saudara sekalian, kerinduan pohon korma kepada Nabi, dan Nabi balas dia masuk surga padahal dia tidak pernah melakukan satu ibadah sekalipun, maka pada hari ini niatkan setulus-tulusnya, ikhlaskan setulus-tulusnya, kita datang ini tempat untuk membuktikan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan kerinduan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kepada Rasulullah. Walau di dunia barangkali kita ngerumasak diri karena kita siapa? Karena kita orang awam saudara, karena kita orang kampung, karena kita orang bodoh.
kita nggak punya saudara ibadah untuk menjadi persyaratan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan di ini tempat kita kumpul dengan para cucu-cucu Nabi Muhammad yang disayangi oleh Nabi Muhammad, saudara yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, yang dipeluk kakeknya oleh Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan wal Husain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat nih hari saudara, agar supaya kita kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.